Nah, dari sejarah panjang kasus BLBI ini, saya melihat sejak SBY menjabat sebagai presiden 2 periode, sepertinya tidak ada keseriusan SBY untuk menuntaskan kasus BLBI ini. Kenapa bisa begitu? Padahal, bukankah waktu 10 tahun itu seharusnya sudah cukup untuk menuntaskan kasus BLBI ini? Kenapa SBY lebih memprioritaskan untuk menuntaskan 5 album dan 40 lagu pada saat dia menjabat sebagai presiden RI? Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Muhammad. Ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Ada seorang teman yang mengaku lagi susah. Terus dia ini pinjam uang ke kita. Janjinya 1 bulan hutangnya ini akan dibayar, begitu katanya. Nah, ketika sudah jatuh tempo dan kita tagih hutangnya, ternyata ada saja alasannya. Yang katanya ini belum gajian lah, belum ada uang lah, jual HP belum laku lah, dan macam-macam alasannya. Intinya, saat dia mau hutang, ini ngomongnya sangat empuk dan halus sekali. Bahkan kita merasa kasihan kadang-kadang. Tapi saat hutangnya ini ditagih, susahnya kok minta ampun ya. Nah, saya sering sekali mengalami hal seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang sedang menonton di channel 2045 TV ini pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kejadian seperti ini hampir mirip dengan apa yang sedang dialami oleh pihak pemerintah kita saat ini. Bahwasanya baru-baru ini pihak pemerintah melalui Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI mengumumkan bahwasanya mereka ini masih terus melakukan penagihan hutang BLBI kepada anak Soeharto, yaitu Tutut Soeharto dan Tommy Soeharto. Nah, tahu tidak berapa hutang yang ditagih kepada 2 anak mantan penguasa Orba itu? Untuk Tommy Soeharto sendiri, ini sebesar 2,6 triliun rupiah. Wow. Luar biasa gede kan utangnya. Nah, untuk Tutut Soeharto sendiri, ini hampir 1 triliun rupiah. Coba bayangkan, hutang sebesar itu sejak tahun 1998 hingga sekarang ini belum juga dilunasi. Nah, jadi ceritanya itu begini, kasus BLBI ini bermula pada tahun 1997 hingga 1998. Ketika itu, Bank Indonesia atau BI memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Saat itu, sejumlah bank ini mengalami masalah likuiditas yang membuat nilai tukar rupiah terdepresi sangat dalam. Nilai tukar yang semula ini hanya sekitar 2.500 per dolar Amerika Serikat, tiba-tiba kemudian anjlok menjadi 16.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, ngeri sekali kan? Coba bayangkan, jika melihat perbandingan tersebut, maka nilai tukar rupiah melemah hampir 8 kali lipat saat krisis ekonomi pada tahun 1998. Nah, tentu hal itu membuat banyak sekali perusahaan dan bank-bank ini menjadi kolaps. Kenapa kolaps? Ya karena hutang valuta asing perbankan ini semakin membengkak. Saat itu, sebagian bank-bank yang dianggap masih bisa diselamatkan, ya diberikan bantuan dan pinjaman oleh pihak pemerintah. Tapi yang dianggap tidak bisa diselamatkan, yang mereka ini terpaksa harus tutup. Nah, itulah yang terjadi pada saat krisis moneter pada tahun 1998. Nah, pada Desember 1998, Bank Indonesia ini kemudian menyalurkan dana bantuan sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Namun sayangnya, dana BLBI tersebut ini justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya. Ada yang malah foya-foya, jalan-jalan ke luar negeri, dan lain-lain. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada Agustus tahun 2000, ditemukan kerugian negara ini mencapai hingga 138 triliun rupiah dari dana yang sudah disalurkan. Nah, sebenarnya sudah ada oknum yang dihukum dalam kasus BLBI ini sejak era Presiden Megawati. Vonis perdana bagi terdakwa kasus BLBI ini terjadi pada tahun 2003. Yang menjerat oknum pejabat BI yang bersengkongkol dengan para pemilik bank. Seperti nama Hendro Budianto, kemudian ada Heru Supratomo, hingga Paul Sutomo Cokronegoro. Mereka semua itu telah dijebloskan ke dalam penjara. Nah, sementara dari pihak penerima dana, sederet nama juga sudah ada yang diperiksa dan diadili hingga berlanjut menerima vonis bersalah.
Salah satunya adalah Samsul Nur Salim bersama istrinya yang diketahui sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI. Keduanya diduga jadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI dan terindikasi merugikan negara hingga 4,58 triliun rupiah. Nah, dari sejarah panjang kasus BLBI ini, saya melihat sejak SBY menjabat sebagai presiden 2 periode, sepertinya tidak ada keseriusan SBY untuk menuntaskan kasus BLBI ini. Kenapa bisa begitu? Padahal, bukankah waktu 10 tahun itu seharusnya sudah cukup untuk menuntaskan kasus BLBI ini? Kenapa SBY lebih memprioritaskan untuk menuntaskan 5 album dan 40 lagu pada saat dia menjabat sebagai presiden RI? Nah, bahkan kasus BLBI ini tidak disentuh sama sekali oleh SBY pada saat dia menjabat sebagai presiden 2 periode. Kalau menurut saya ya, ini tidak terlepas soal mental dan nyali. Di era SBY tidak banyak kasus-kasus besar yang berani diungkap. Ya, seperti kasus BLBI ini. Kemudian ada juga kasus Senturi, kemudian ada juga kasus Jiwasraya, dan kemudian yang terakhir ini juga ada kasus Asabri yang melibatkan orang-orang besar di dalamnya. Semua kasus besar itu kini ditangani dan mulai diusut di era Jokowi. Bahkan di kasus Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah, itu pun juga sudah ada yang divonis seumur hidup. Nah, semua itu diusut di era Presiden Jokowi saat ini. Harus diakui bahwa di rejim Jokowi ini, maling-maling kelas kakap tidak bisa tidur nyenyak lagi, bos. Mereka ini terus diburu. Bahkan untuk kasus BLBI ini pun, Presiden Jokowi sampai harus membentuk tim Satgas khusus untuk menagih hutang yang masih tersisa, yaitu sebesar 110 triliun rupiah. Nah, Sri Mulyani adalah termasuk tim dari Satgas BLBI yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Kita tahu bahwasannya Sri Mulyani dulunya ini adalah mantan dari Menteri Keuangan di era Presiden SBY. Sri Mulyani kemudian mundur dari kabinet SBY. Mundurnya Sri Mulyani kabarnya ini dikarenakan karena sering mendapatkan tekanan dari elit dan kelompok tertentu saat ingin menerapkan upaya transparansi keuangan. Tapi hal yang berbeda justru terjadi ketika Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Sri Mulyani yang sebelumnya ini sempat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, justru dia kemudian mengundurkan diri dan bergabung ke dalam jajaran Menteri Kabinet Presiden Jokowi. Luar biasa kan? Artinya apa? Ya, artinya Jokowi ini dianggap bisa lebih mendukung apabila nanti akan ada kebijakan-kebijakan soal transparansi keuangan yang akan dilakukan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Nah, melihat semua ini ya, saya menjadi heran jika kemudian Demokrat baru-baru ini mengklaim katanya zaman SBY rakyat bisa hidup enak. Lucu sekali statement itu menurut saya. Lah, enaknya dari mana? Padahal yang enak itu ya kader Demokrat kalau menurut saya, bukan rakyat Indonesia. Lah, gimana gak enak? Wong kadernya ini bisa korupsi hambalang berjamaah. Ya, coba perhatikan saja, mulai dari Nazarudin, kemudian Angelina Sondak, kemudian siapa lagi? Anas Urbaningrum, dan kemudian siapa lagi? Andi Malarangeng. Semua itu masuk penjara akibat korupsi berjamaah. Dan mereka itu semua adalah kader-kader Partai Demokrat. Jadi enaknya gimana? Saya masih ingat betul bagaimana di era SBY itu rakyat seakan dinina bobokkan. Belum lagi bicara soal kelangkaan BBM yang sering terjadi di mana-mana. Di era SBY ya, banyak persoalan bangsa ini seperti sedang dipeti eskan. Akhirnya apa? Ya akhirnya pemerintah sekaranglah yang harus mengurus semuanya itu. Mulai dari menyelesaikan kasus-kasus korupsi kelas kakap, ya kan? Kemudian menyelesaikan proyek-proyek mangkrak yang terjadi di era Presiden SBY. Semua itu harus diselesaikan oleh rejim Jokowi saat ini. Nah, perlu dicatat juga bahwasanya rejim SBY ini tidak berani membubarkan Petral. Itu adalah fakta. Padahal Petral itu juga adalah dulunya ini tempat atau sarang mafia. Terus apalagi SBY tidak mampu membuat BBM satu harga di Pulau Jawa dan di Papua. Itu juga fakta. Padahal selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI, total ini sudah 1.300 triliun anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi BBM. Coba bayangkan, begitu besar anggaran yang dikeluarkan hanya untuk dibakar.
SBY ini tidak berani ambil kebijakan yang tidak populer kalau menurut saya. Dari situ saja sudah terlihat kok perbedaan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Jadi jika Demokrat kemudian mengklaim bahwasanya ada rakyat yang bisa hidup enak di zaman SBY, maka pertanyaan saya, itu rakyat yang mana? Mungkin penonton di channel 2045 TV ini ada yang tahu. Ya silakan berikan pendapat di kolom komentar. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, terus kawal penagihan hutang BLBI dan jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.